Sapa Hati bersama Gus Agus. Padahal yang namanya Islam itu diturunkan itu ya, artinya Islam disampaikan oleh Nabi besar kita ya. Itu kan salah satunya adalah untuk mengangkat derajat daripada wanita itu sendiri supaya derajatnya itu tinggi. Ya ini pernah saya terangkan lah beberapa waktu lalu. Tapi pada zaman sekarang ini kan ya namanya juga mungkin sudah akhir zaman ya. Wanita kan dieksploitasi ini banyak. Ya. Artinya hanya digunakan sebagai ya anggap aja sebagai bahan hiburan saja. Ya kalau saya ngomong ini lebih jauh ya banyak sih kalau kita lihat. Makanya dia heran kalau banyak orang yang menyanjung. Menyanjung di sini adalah karena seorang wanita ini ya dianggap sebagai ya teman menghibur gitu kan. Kalau ini sudah dianggap umum lah ini yang bahaya. Sebetulnya hal-hal seperti inilah yang mestinya harus kita hindari. Karena perbuatannya tentu akan mengakibatkan nantinya dampaknya adalah perbuatan zina, ya perselingkuhan dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam hadis lain itu disampaikan juga bahwa yang dapat menyebabkan bencana itu ya salah satunya perzinahan yang merajalela. Ya. Jadi orang sudah tidak merasa malu lagi melakukan perbuatan seperti itu, yo bahkan mungkin terang-terangan. Kalau sudah seperti ini ya memang kita harus selalu ingat ya, sehingga dengan ingatnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah juga akan mengurangi daripada ya kemurkaan Allah itu sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dan selanjutnya adalah ya, yang dapat mengundang azab Allah ini atau bencana ini, yaitu adalah banyak orang yang ya generasi sekarang ini yang suka melaknat atau memojokkan atau menjelek-jelekan ya, orang-orang terdahulu. Nah ini kan kalau fenomena zaman sekarang ini kan lah sangat luar biasa ya. Di luar biasa tuh banyak sekali kalau kita lihat di medsos itu. Ya. Jasa-jasa orang terdahulu itu kan mestinya menjadi toladan kita, atau paling tidak kita bisa meniru. Ya misalnya masalah penemuan keilmuannya atau pendapat-pendapat yang pernah disampaikan. Tapi kan sekarang ini kan banyak juga orang yang suka wah koyo ngono kuno gitu kan, aturannya sudah nggak benar, udah kuno, udah jadul. Ya masih seperti itu ya. Nah, dan sebetulnya hal-hal yang mereka lakukan, jasa-jasa mereka dalam bidang keilmuan, misalnya para alim ulama ya, para orang-orang ilmuwan gitu ya, para ilmuwan yang menemukan satu bidang ilmu yang sekarang sebetulnya pengembangannya sampai dengan zaman sekarang ini, ya dengan beliau-beliau inilah kita bisa mengembangkan satu teknologi. Dengan beliau-beliau inilah orang mampu mengerti tentang agama gitu kan. Dengan beliau-beliau ini juga lah artinya kita sekarang ini ngerti ya tentang bagaimana hukum-hukum dalam syariat ya, dalam agama kita. Tapi banyak orang yang menghujat. Dianggapnya bahwa orang-orang terdahulu itu banyak kelirunya, banyak
Ya kalau misalnya ada keliru dan sebagainya, namanya manusia ya mesti ada kelirunya juga ada mungkin gitu kan. Tapi kan jasa-jasanya itu kan yang perlu diingat. Ya, menghujat para pahlawan. Oh, pahlawan jelas misalnya Pangeran Diponegoro kan jelas pahlawan Indonesia gitu ya. Tapi kan masih ada saja orang yang menghujat. Wah, ini mergo begini, ini harusnya begini. Ini banyak orang-orang sekarang itu yang mengungkit-ungkit masa lalu yang sebetulnya justru bisa menjadi teladan kita, menjadi contoh kita, dan kita bisa ngembangkan lagi kalau itu dalam bidang ilmu, ya, dan bisa untuk referensi kita, malah menjadi bahan hujatan, ya. Hujatan di sini tidak hanya sekedar masalah orangnya, termasuk juga akhirnya keturunan dan sebagainya, nasab dan seterusnya. Kan sangat miris. Kalau fenomena udah merajalela, ya ini tadi salah satu tanda-tandanya daripada yang dapat mengundang daripada azab Allah. Maka tidak heran ya, orang-orang itu banyak sekarang ini yang ya dilanda keruwetan gitu kan. Banyak di kegelisahan hati ya, walaupun sebetulnya itu juga adalah merupakan satu dampak daripada musibah yang seharusnya yang mereka terima, dan itu tidak disadari terkadang oleh diri kita sendiri. Sebabnya apa kok kita merasa tidak tentram, merasa kekurangan, merasa dan lain sebagainya, hal-hal yang menurut kita itu tidak semestinya. Itu karena segala sesuatu kan sebetulnya ada sebabnya. Mungkin saja sebabnya itu tadi. Kita membiarkan kemaksiatan, atau bahkan mungkin kita sebagai pelakunya, atau bahkan mungkin kita yang suka menjelek-jelekan orang lain gitu kan. Padahal yang manusia yang baik itu kan yang justru yang untuk manfaat orang lain. Ya. Bukan malah kita menjadi orang yang mencela orang lain. Kan itu masalahnya. Itu kan kalau kita pengen hidupnya baik, hidupnya tenang, hidupnya mulia ya di dunia maupun di akhirat, kan kita harus mampu menjadi orang yang bermanfaat. Ya, di dunia maupun di nanti untuk akhirat. Tanpa seperti itu ya kebalikannya yang akan kita terima. Yaitu hal-hal yang ketidaktenangan hidup, kesukaran hidup, kesulitan hidup. Ingat, sebetulnya nggak semua bencana, musibah dan sebagainya itu kan karena dari perbuatan manusia itu sendiri. Dalam firman Allah akan disampaikan, ya difirmankan ya, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di bawah kerusakan ya, di bumi ya, di daratan maupun di lautan ini ya sebetulnya karena akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri. Nah, maka tidak heran kalau kita ngomong sekarang mudah terjadi ya, kalau di kota-kota tuh banjir. Ya karena dari sifat manusia itu sendiri yang tidak mau tertib ya, tertib di dalam melaksanakan kehidupannya. Ya baik itu tertib dalam aturan dan sebagainya, ini biasanya mengabaikan, buang sampah seenaknya. Ya, kadang-kadang tidak hanya seperti itu. Kalau eksploitasi hutan ya, seenaknya, tidak melihat lingkungan, ya penggundulan hutan, ya begitu ada hujan sedikit saja udah langsung bencana. Gitu. Ya karena perbuatan manusia itu sendiri yang tidak memperhatikan, maka bencana itu akan timbul. Ya, dan justru ya yang mendampak itu tidak hanya untuk dirinya, mungkin dirinya dia enggak terdampak, malah justru orang lain yang tidak ngerti apa-apa yang malah menjadi kena dampaknya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus.
Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.